Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kritikan dari Giring Ganesha terhadap pelaksanaan Formula E yang dianggap ini tidak sukses. Nah teman-teman, terkait kritikan dari Giring Ganesha ini ditanggapi oleh Sahroni. Sahroni menilai apa yang disampaikan Giring adalah motivasi untuk menaikkan terkait kualitas Formula E. Karena apa teman-teman? Ternyata Formula E itu akan digelar lagi pada 2023 dan 2024. Jadi ada 3 kali yang akan bermain di Indonesia. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari Sahroni ketika kritikan datang dari Giring Ganesha. Tetapi sayang teman-teman, ketika kemarin Giring Ganesha diundang di acara Formula E ini tidak datang. Kalau datang, dia akan melihat apakah Formula E itu sukses atau tidak. Karena menurut Giring Ganesha, sukses itu kalau membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat. Berapa keuntungan, berapa kerugian, itu harus ada penjelasan mengenai itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita teman-teman. Kita ambil berita dari FOI. Giring PSI nilai Formula E tak sukses. Sahroni mengatakan tahun depan kita sukseskan. Terima kasih motivasinya. Jadi Sahroni ini berpikir positif terkait kritikan yang disampaikan oleh Giring Ganesha. Lalu pertanyaan kita teman-teman, kira-kira Giring Ganesha bila menyelenggarakan Formula E apa sesukses yang diselenggarakan oleh pihak Pak Anies Baswedan? Kira-kira bisa tidak Giring Ganesha menghadirkan kegiatan yang bertaraf internasional di Jakarta? Tapi tidak apa-apa teman-teman, karena kapasitas Giring memang bukan sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka dia juga bebas mengkritik Pak Anies Baswedan atau mengkritik terkait pelaksanaan Formula E. Ketua Panitia Pelaksana Organizing Committee atau OC Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyebut Formula E tidak berjalan dengan sukses. Bagi Sahroni, kritikan Giring terhadap gelaran balap mobil listrik itu merupakan motivasi kepada panitia dan penyelenggara agar bisa menggelar Formula E lebih baik pada tahun berikutnya. Dalam rencananya, BMD PT DKI Propertindo selaku penyelenggara akan menggelar Formula E selama 3 tahun penyelenggaraan, mulai dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Tahun depan kita sukseskan Pak Giring. Terima kasih Pak Giring atas motivasinya, kata Sahroni dalam akun Instagram @ahmadsahroni, Senin 6 Juni 2022. Sahroni lalu meminta warganet untuk turut menanggapi pernyataan Giring. Dari ribuan komentar pada postingan Sahroni, pemain film Fauzi Baadila turut membela Sahroni. Ada musangnya dalam pikiran si doi Giring, tulis Fauzi dalam akun Fauzi Baadila. Influencer Akbar Rais juga berkomentar, ia tak sependapat dengan Giring yang menyebut Formula E tidak sukses. Jauh dari kata sukses, soalnya sukses banget, dan ucap Akbar dalam akun Akbar Rais. Jadi ini sangat sukses, tetapi menurut Giring tidak sukses. Sebelumnya, Giring memandang Formula E yang digelar pada Sabtu 4 Juni lalu tersebut belum bisa dinyatakan sukses. Menurutnya, ramainya penonton hingga kehadiran petinggi negara serta para tokoh politik yang datang menyaksikan balapan langsung belum bisa dijadikan patokan bahwa panitia dan penyelenggara berhasil menggelar Formula E. Berhasil lihatnya dari mana? Kalau cuma ramai dan ingar-bingar saja sih, ini bukan sukses, ucap dia. Ini yang disampaikan Giring teman-teman. Menurut Giring, Formula E bisa dikatakan berhasil jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya bisa membuktikan bahwa gelaran balap ini dapat mendulang keuntungan bagi kas daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi itu standar yang dipakai Giring. Sukses itu bila mendapatkan keuntungan dan dana itu masuk ke kas daerah serta ada dampak ekonomi bagi masyarakat. Boleh juga teman-teman pendapat dari Giring ini.
Karena itu Giring menegaskan sejak awal fraksi PSI DPRD DKI mendesak adanya keterbukaan penggunaan anggaran serta potensi keuntungan ekonomi yang diterima dari ajang balap mobil listrik tersebut. Kita harus tanya dong, itu keuntungannya berapa? Ke rekeningnya yang masuk berapa? Terus jumlah budget cost-nya berapa? Untung atau rugi? Kalau untung, uangnya dipakai buat apa? Terus kalau rugi, siapa yang nanggung? Jangan sampai nanti kalau rugi, nanti yang nanggung uang pajak masyarakat, imbuh dia. Nah, itu teman-teman terkait kritikan yang disampaikan Giring Ganesa, katanya ini tidak sukses. Sukses kalau menurut Giring adalah membawa dampak ekonomi bagi masyarakat dan juga mendapatkan keuntungan dari pagelaran Formula E. Jadi ada uang masuk ke kas daerah. Ini loh keuntungannya. Nah, teman-teman, mengenai keuntungan dan dampak ekonomi itu kan perlu hitungan. Formula E baru selesai pada Sabtu kemarin. Ini hari Senin, teman-teman. Jadi apakah 2 hari ini langsung mengevaluasi atau langsung menghitung berapa keuntungan dari pagelaran Formula E, kemudian dampak ekonomi masyarakat? Ya, saya pikir itu akan dilakukan. Tetapi untuk hari-hari ini mungkin pihak panitia ini masih membereskan terkait alat-alat yang ada di pagelaran Formula itu. Karena itu misalkan pedok, kemudian stand-standnya itu kan mesti dibongkar duluan. Dan kemudian pendataan setelah itu dilakukan. Jadi tidak serta-merta itu langsung diumumkan berapa keuntungan, kemudian dampaknya seperti apa. Itu perlu pendataan dulu. Baru kita ngomong berapa sih keuntungan, berapa sih dampak ekonomi bagi masyarakat terkait pagelaran Formula itu. Jadi itu perlu waktu, teman-teman. Jadi tidak serta-merta langsung didata keuntungan atau kerugian dari pagelaran Formula E. Jadi kalau yang disampaikan Giring ini dikatakan tidak sukses, ya itu pendapat dari Giring Ganesa, teman-teman. Tetapi yang pasti pagelaran itu kemarin banyak yang mengacungi jempol bahwa Pak Anies memang luar biasa, mampu menyelenggarakan Formula E terutama sirkuitnya itu dalam waktu 60 hari. Tetapi jauh-jauh hari, teman-teman, ketika Giring Ganesa itu datang di lokasi yang akan dibuat sirkuit, itu sudah mengatakan, waktu yang mepet seperti ini apa bisa akan menggelar Formula E? Kalau dipaksakan, nanti jangan sampai malu-maluin Indonesia. Gokil sih ini project Formula E ya, project ambisius banget. Budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Jadi di awal-awal Giring itu sudah pesimis terkait apakah bisa digelar atau tidak Formula itu. Tetapi nyatanya, teman-teman, ketika Pak Anies dan tim ini bekerja dengan sekuat tenaga, dengan maksimal, ternyata tepat waktu itu bisa diselenggarakan Formula E. Ini saya pikir sebuah keberhasilan dari Pak Anies Baswedan yang diragukan oleh pihak Giring Ganesa. Tetapi setelah acara selesai, digelar tepat waktu dan penonton juga cukup banyak, kemudian sponsor juga luar biasa banyaknya, ada 30 sponsor yang mensukseskan kegiatan Formula E, minus BUMN karena Badan Usaha Milik Negara itu tidak memberikan sponsor di Formula E. Itu pun sukses luar biasa, teman-teman. Dan bahkan itu diakui oleh bos Formula E, sangat menghargai, sangat memuji kepada Pak Anies Baswedan yang mampu menyelenggarakan Formula E dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, teman-teman. Pertanyaannya, kira-kira Giring Ganesa bisa enggak menggelar Formula E dalam waktu 2 bulan untuk membuat sirkuitnya? Jadi saya pikir tidak semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Waktu pendek, namun dia sukses menggelar Formula E. Buktinya tiket semua terjual habis. Kemudian penontonnya juga banyak. Bahkan Presiden Jokowi datang, ini juga mengapresiasi terkait suksesnya kegiatan Formula E. Belum lagi beberapa pihak yang mengapresiasi, teman-teman, dari kegiatan Formula ini. Jadi kalau kita bicara dampak ekonomi, jelas akan ada dampak ekonomi bagi masyarakat. Buktinya kemarin ini pihak Formula E melibatkan sekitar 200 UMKM
untuk bisa melakukan promosi produknya, untuk bisa mengenalkan produknya di acara Formula E. Belum hotel, belum transportasi, belum makan minuman yang ini laku terjual. Jadi tentu saja dampak ekonomi ada, pasti ada teman-teman. Cuman kan belum dihitung, belum didata, belum dikalkulasi oleh pihak penyelenggara. Tentu laporan pasti ada teman-teman, karena setiap acara gelaran seperti itu laporan keuangan nanti saya pikir pasti akan dilakukan oleh pihak penyelenggara. Sebagaimana kemarin kalau kita lihat di DKI Jakarta, keuangan di DKI Jakarta ini diapresiasi oleh pihak BPK, sehingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan WTP, wajar tanpa pengecualian. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari good government, clean government di Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau masalah keuangan jangan diragukan Pak Giring Ganesha. Saya pikir Pak Anies dan tim akan bekerja secara profesional, secara proporsional, bagaimana terkait keuangan akan tentunya dilaporkan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.